Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Berikutnya adalah request ya untuk ulangan harian tema 5 ya, subtema 1 kelas 3. Nah, untuk pembahasan yang lain, pembahasan temanya sendiri ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist ini pembahasan akan dibahas secara urut dan runtut ya. Wow, ini matematika kok ikut ke sini. Ini salah tempat ini. Ya. Jadi nanti akan saya betulkan. Ini adalah tema 5 ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Jadi enak. Oke. Kita akan bahas sekarang. Ulangan harian tema 5 subtema 1 kelas 3. Nama dan absen ditulis sendiri. Oke, kita mulai dari bilangan ganda ya. Re berasal dari Palembang ya, Re dari Palembang. Yohan berasal dari Balikpapan. Abdul berasal dari Bandung. Mereka adalah teman satu kelas ya. Re bercerita tentang keindahan daerahnya kepada temannya. Sikap yang seharusnya dilakukan Yohan dan Abdul saat mendengar cerita Re adalah apakah meninggalkan yang sedang bercerita? Tentu tidak. Menjauhi yang sedang bercerita? Jangan. Ya, mengabaikan. Oh, jangan. Kasihan ya. Mendengarkan Re dengan tenang. Jadi kalau ada teman bercerita, harus kita dengarkan dengan tenang. Nah, itu menghargai teman yang sedang bercerita. Kemudian berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan hidup bersatu. Ya. Perilaku yang menunjukkan hidup bersatu adalah apakah disiplin? Bukan, itu bukan menunjukkan bersatu ya. Maksudnya disiplin sikap yang baik tapi tidak menunjukkan bersatu. Rajin juga sikap yang baik, kreatif juga sifat yang baik, tapi rukun ini yang menunjukkan sikap bersatu. Ya, berikut yang menunjukkan sikap bersatu adalah rukun. Oke, atau ini kurang besar ya, kita perbesar gini aja. Ya. Berikut yang menunjukkan perilaku yang menunjukkan hidup bersatu adalah rukun. Ya, enak kalau dibesarkan gini. Berikut perilaku yang menunjukkan persatuan. Ya, persatuan adalah mengejek pakaian adat daerah-daerah lain. Wah, ini tidak menunjukkan persatuan. Berbuat, bermain, berebut ini enggak persatuan, ini bertengkar bisa-bisa. Kompak saat melakukan kegiatan bersama ini menunjukkan persatuan. Kalau kompak kan kita bisa bersatu. Tidak mau bekerja sama, wah bukan juga ya. Ada rendang, makanan ini ya dari Padang ini. Ada ayam taliwang, kalau nggak salah dari mana? Dari Bali atau dari mana ya? Papeda. Ini dari Ambon atau mana? Maluku. Wah, lupa Bali. Termasuk keragaman apa? Nah, kalau rendang, ayam taliwang, ya soto Lamongan, ini jelas makanan daerah. Kita bisa menyebut juga keragaman kuliner. Ya, keragaman kuliner. Ya, atau masakan. Ya, kalau bahasa daerah ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Ya, kalau lagu daerah, wah bisa ilir-ilir misalnya lagu daerah ya. Ini dia si jali-jali yang lagu daerah seperti itu. Tari daerah bisa remo, bisa tari gambyong ya. Perhatikan uraian di bawah ini, keadaan cuaca. Ya, ini keadaan cuaca ini ya. Sengaja saya besarkan biar enak dibaca. Keadaan cuaca yang disebutkan pada uraian adalah cuaca apa ini? Ya, Ani sedang berada di taman saat siang hari. Saat siang hari matahari bersinar. Siang hari matahari bersinar terang ya, dan terdapat sedikit awan di langit. Ya, ini namanya kalau ada sedikit awan di langit cerah berawan ya. Nah, ini cerah berawan. Cerah ya berawan. Kalau awannya banyak ya berawan ya. Ya, kalau cerah ya nggak ada awannya ya, sedikit awan di langit atau cenderung cerah sebenarnya ini ya. Cerah berawan, ada sedikit awan ya. Kalimat yang menggunakan kata terkait cuaca
Ya, kakak membaca buku di teras rumah. Tidak ada hubungannya dengan cuaca ya, ini tempat ya, teras rumah. Ayah membersihkan halaman saat sore hari. Sore itu waktu saja, bukan cuaca. Adik senang mengenakan topi saat keluar rumah. Ini hujan turun, ini cuaca ya. Ayah ke kantor menggunakan jas hujan. Jadi yang menunjukkan cuaca adalah hujan turun ya. Ini termasuk cuaca mendung, itu cuaca berawan. Nah, itu cuaca ya. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ada awan hitam. Waduh, ini mendung ini ya. Ada awan hitam, langit berubah menjadi gelap. Sinar matahari redup karena sinarnya terhalang awan. Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri berawan ini. Ya, sebentar lagi hujan. Kalau sudah turun ya, air itu hujan. Ya, kalau baru ada awan hitam, langit gelap, matahari redup, ya ini berawan. Kalau sudah ada air jatuh baru hujan. Pada malam hari hujan turun dengan deras. Suhu udara terasa dingin. Ya, kalau hujan deras gitu dingin ya. Wah, paling enak kita tidur pakai selimut yang tebal ini. Nah, sekarang kita di matematika. Ya, di matematika kakak membantu ibu memotong buah semangka. Ya, buah semangka dipotong menjadi 12 ya, dipotong menjadi 12 ya. Bagian sama besar. Ya, jadi kalau dipotong menjadi 12 ya kecilkan aja ya. Kakak membantu ibu memotong buah semangka dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Besar setiap potong buah semangka menunjukkan pecahan ya. Ini adalah kalau dipotong menjadi 12 bagian ya, setiap potong itu 1/12 ya, atau 1 bagian dibanding 12, atau bisa tulis 1/12 seperti ini ya. Jadi jawaban yang A di sini. Ya. Ini saya perbesar lagi biar enak melihatnya. Perhatikan gambar di bawah. Pecahan 4/6 dan 3/6 ditunjukkan gambar 2/6 ya. 2/4 maaf. Pecahan 2/4 ini 2 bagian ya, diarsir dari 4. Jadi ada 4 ini. Ada 2 diarsir dari 4 bagian. Inilah 2/4. 2 bagian dari 4. Kalau 3/6, 3 bagian dari 6. 1, 2, 3 bagian dari 6 bagian. Ini 3/6. Jadi C dan D adalah jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah. Pecahan yang menunjukkan potongan yang makanan yang akan diambil. Potongan ini yang akan diambil ya. Yang akan diambil ada 2. 2 bagian dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bagian dari 8. Ya, 2/8. Kita lanjutkan. Darah berbayang pada gambar yang menunjukkan 3/8. Kita mencari yang 3/8. 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Ya, 3/8. Ya, kalau ini bukan pasti, yang hitam banyak kok. Yang hitam 3 saja. 3 saja yang diarsir. Nah, ini 1, 2, 3. 3 bagian dari keseluruhan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, inilah 3/8. 3 bagian ya, 3 yang gelap dari 8 juring yang ada. Ya, di sini juringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lanjutkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, ini diciptakan siapa? Waduh, Pak Ali juga lupa ini. Ya, kita googling saja. Kalau nggak salah Ate Mahmud atau ini lupa. Kalau lupa browsing aja ya. Ya. Kita selalu punya Google di sini. Google. Ya, kita cari pengarang lagu Ambilkan Bulan Bu. Lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, ini langsung ada ya. Pengarang Abdullah Totong Mahmud ya. Ate Mahmud ya. Abdullah Totong ini Ate Mahmud ya. Oke, ini orangnya. Ya, akhirnya tahu wajah orangnya juga ya. Oke, Ambilkan Bulanku komposernya adalah Ate Mahmud. Perhatikan wajahnya. Oke. Sekarang kita kesini lagi, ternyata Bapak Ate Mahmud. Ya.
Perhatikan notasi di bawah. Oh, posisi yang menunjukkan kuat lemah berada pada nomor ya. Kuat lemah ya. Ini kuat lemahnya. Jadi pada nomor ini kuat lemah nada. Sebentar. 2 dan 4. 2 dan 4 ini saat ada lagunya ya. Kuat dan lemah 1 dan 3 itu tinggi rendah nada kalau ini. Kuat dan lemah, posisi yang menunjukkan ketukan lemah berada pada nomor ini. Ketukan lemah itu kayak di ini. Ketukan lemah itu yang nggak ada angkanya 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi tidak ada nada tertentu yang dikeluarkan. Ya. Ya, kalau Pak Ali salah tolong dikoreksi ya. Jadi nomor 4 ini terus terang Pak Ali agak ragu-ragu ya, karena kemampuan musiknya memang masih kurang ya. Jadi 2 dan 4 ya kemungkinan. Ya, tolong bagi yang mungkin mau mengkoreksi nomor 14 silakan. Ya, 2 dan 4 rasanya. Perhatikan penggalan lagu Adikku Sayang berikut ya. Kalimat lagu pertama dan ketiga pada penggalan lagu di atas memiliki pola irama. Ini kalimat pertama, kedua, ketiga. Kita lihat polanya sama ya. Ya, mi fa sol mi fa ya, mi fa sol mi fa ya, re mi fa re mi, re mi fa re mi, bentuknya juga sama. Nah, ini ketukannya juga temponya juga sama. Jadi sama. Ya, sama. Jadi pilihannya ada sangat berbeda, hampir sama, berbeda sama, ini sama ya. Jelas polanya sama di sini. 1 4 5 3 4 ya, 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 ya, sama. Kita lanjutkan. Nah, ini. Saling menghormati dan menghargai termasuk perilaku yang menunjukkan kerukunan. Saling menghormati dan menghargai itu kerukunan. Ya, kerukunan. Kerak telur merupakan makanan khas daerah. Wah, ini perlu browsing juga ini. Kerak telur ini mungkin yang jelas dari Jawa ya. Jawa Barat mungkin ya. Ya, kerak telur makanan khas daerah ini perlu browsing juga ini. Kerak telur berasal dari kerak telur adalah makanan asli Jakarta. Ya, Jawa Barat ya, Jakarta atau Betawi. Dengan bahan beras, ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng lalu diberi bumbu yang dihaluskan ya, seperti ini kerak telur. Oke. Jadi dari Jakarta atau Betawi ya, Jakarta atau Betawi. Kita jawab di sini daerah Jakarta atau Betawi. Jakarta atau Betawi. Nah, kemudian tuliskan 2 keragaman pakaian adat beserta asal daerahnya. Keragaman pakaian adat. Ya, kalau kita sekali orang Jawa, pakaian adatnya kebaya ya, kebaya. Ya. Ini berasal dari Jawa. Ya. Kebaya berasal dari Jawa. Terus beskap itu juga dari Jawa. Untuk laki-laki ya, beskap itu dari Jawa. Dari Jawa. Agar lebih komplit kita googling saja ya. Ya. Ini karena Pak Ali orang Jawa, taunya yang Jawa ya, yang hafal. Ya, pakaian adat dan daerahnya. Kita googling lagi. Pakaian adat dan daerahnya. Dan asalnya. Nah, ini ya. Kita biar lebih banyak. Wah, ini. Ada ule balang nangro Aceh Darussalam. Ya. Jadi ule balang nangro Aceh Darussalam.
Jadi ada ule balang, nggak usah saya tulis ya, kalian bisa melihatnya di sini ya. Ada ule balang Provinsi Nangro Aceh Darussalam, ada Bundu Kanduang Sumatera Barat, ada Ulos ya Sumatera Utara, ada Aisan Gile Sumatera Selatan, ada Teluk Benggala Kepulauan Riau, Pakisan Bangka Belitung, Melayu Pakaian Adat Riau, Tulang Bawang Lampung. Ya, ini adalah macam-macam pakaian adat ya. Jadi saya tulis satu aja deh, yang pendek apa ini? Ulos Sumatera Utara yang pendek ya. Ulos Sumatera Utara. Ulos ya Sumatera Utara. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Kita kecilkan lagi, badan yang mempunyai peran untuk memperkirakan cuaca suatu daerah adalah BMKG. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, Badan Meteorologi, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, ini adalah yang bertanggung jawab memperkirakan cuaca. Ya, tuliskan kalimat yang menggunakan kata panas. Ya, sekarang udara sangat panas. Saat musim kemarau, udara terasa panas. Udara terasa panas. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan cuaca. Ya, kalau tempatnya nggak cukup, saya tuliskan di sini aja. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu, ya, keadaan udara pada suatu tempat tertentu ya, yang tidak terlalu luas, ya, dan pada waktu tertentu ya, tidak terlalu lama juga, lama. Beda dengan iklim. Kalau iklim itu tempatnya luas dan waktunya lama, ya, seperti iklim beriklim tropis misalnya. Oke, sekarang matematika. Bilangan 1/8 disebut satu bilangan dalam 8 pecahan. Ini saya besarkan saja. Kurang besar waktu ngopinya Pak Ali ini. Bilangan 1/8, bilangan 1 disebut satu bagian dalam 8 pecahan. Kak Randy memotong apel menjadi 6 potong sama besar. Ya. Kak Randy memotong apel menjadi 6 potong sama besar. Setiap potong dapat dinyatakan dalam pecahan, ya. Kalau menjadi 6 potong, setiap potong 1/6. Jadi misalnya apel seperti ini ya, dipotong menjadi 3, terus masing-masing dipotong menjadi 2. Nah, seperti ini, 6 bagian. Atau gini aja biar enak. Dibagi 2, terus ini bagi 3, seperti ini. Nah, ini 6 bagian, setiap satu potong ini adalah 1/6. Ria memotong martabak menjadi 10 bagian sama besar. Ya, menjadi 10 bagian sama besar. Ria memotong martabak menjadi 10 bagian sama besar. Ria memberikan 3 potong, jadi 10 potong sama besar. Ya, nah, ini masing-masing dipotong 10 sama besar. Ya, 1, 2, ya, gini. 1, 2, 3, nah, di sini 10 potong sama besar, anggap saja seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang 3
ini diberikan kepada adik. Adik mendapat bagian. Nah, di sini yang 3 diberikan pada adik. Yang 3 diberikan pada adik. Adik mendapat 3 bagian, ya, dari 10 bagian yang ada. Jadi 3/10 bagian dari martabak. Lagu Ambilkan Bulan Bu memiliki pola irama. Ya, pola iramanya seperti apa? Ya, kalau lagu ini terus terang pengetahuan musik Pak Ali masih kurang ya. Ya, coba kita browsing saja pola irama. Ambilkan Bulan Bu. Nah, kita coba browsing. Di Brandly ada. Kita lihat apakah bagus jawabannya. Sedang. Pola iramanya sedang ya. Maaf kalau salah. Tapi ambilkan bulan Bu. Temponya ternyata yang disebut. Kalau sedang itu temponya ya. Coba. Lirik lagu, pola irama, kalau irama, nada dan irama. Ya, coba kita lihat di Kompasiana ya. Ini kalau Pak Ali tidak tahu juga harus browsing, sama dengan kalian ya. Kalau nggak tahu harus browsing. Ya. Ya, untuk mencari, ya, cari di sini find, ya. Tulis saja ambil. Nah, seperti ini ya. Ambilkan 4/4 ya. Cemara kunang-kunang seindah, lagu 4/4 kasih ibu awan ambilkan bulan. Lagu 4/4. Ini mungkin yang dimaksud ya, pola irama. Nah, itu tadi yang beragaman dengan model lagu. Kita lihat. Lagu model adalah lagu diajarkan untuk siswa. Ya, coba ini aja 4/4 ya. Coba kita lihat pola. Ya, pola irama ini definisinya ya. Pola irama adalah bentuk susunan panjang pendek bunyi diam. Pola irama ada 3. Pola irama rata, tidak rata, dan sinkop. Ambilkan bulan Bu, la 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 la. Nah, ini pola iramanya ternyata ini harus pola irama rata, tidak rata, dan sinkop. Coba kita baca keterangannya ya. Berhubungan dengan irama yang pertama yaitu irama dengan musik, kedua irama adalah ya, kita Pak Ali baca dulu ini. Oke, nanti akan saya jawab di kolom komen di bawah aja ya, daripada kelamaan. Jadi ini saya tangguhkan dulu ya, Pak Ali harus belajar dulu ya. Karena ada rata, sinkop itu apa penjelasannya nanti akan saya pelajari dulu. Perhatikan penggalan lagu di bawah, nada yang lebih rendah daripada nada sol ya. Jadi ada do, re, mi ya, do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol ya. Di sini ada la, di sini si, kembali ke do tinggi ya. Nah, nada-nada yang lebih rendah dari sol tentu saja. Nah ini ya. Perhatikan penggalan lagu di bawah ini, nada yang lebih rendah dari sol yaitu ya yang lebih rendah ya ini mi dan do, mi dan re. Kalau ini do tinggi ya, mi dan re ya. Ini lebih rendah. Kalau do yang ada titiknya atas malah lebih tinggi daripada sol ya. Kalau ini Pak Ali tahu ya. Kemudian perhatikan kalau lagu berikut nada-nada yang lebih tinggi dari mi ya, yang lebih tinggi dari mi, do, re, mi, fa, sol, la, si ya, terus do tinggi.
Yang lebih tinggi dari mi berarti yang sini. Ya. Jadi diantaranya adalah ini do, re. Nah ini sol lebih tinggi. Sol, fa ini lebih tinggi. Ya. Fa, sol, ya fa dan sol. Ya. Fa dan sol lebih tinggi. Do tingginya juga tidak ada di sini. Ya, yang lebih tinggi dari ya fa dan sol. Yang lebih tinggi dari mi di situ adalah fa dan sol. Di sini ya saya lingkari. Di sini ada sol, di sini ada fa. Itu yang lebih tinggi dari mi. Oke. Soalnya habis. Ya memang dapatnya soal ini. Ya, di bawahnya sudah tidak ada ya. Oke. Nanti kita akan bahas soal lain ya, dan yang belum dijawab ini saya usahakan bisa di komen ya, di kolom komen. Coba lihat nanti Pak Ali kalau sudah menemukan nomor 10 ini apa jawabannya, ya saya komen di situ. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.